There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku. Jadi ini tuh tadi sore Pak suami tuh lagi ganti bola lampu gitu ya teman-teman. Jadi dia pakai meja yang untuk tempat magicom ini karena kan kami nggak punya tangga gitu ya, makanya pakai meja. Nah, ini tuh kemarin kami tuh beli bola lampu yang Hanok yang ukuran 40 watt gitu ya teman-teman, jadi biar terang. Ini tuh gimana pendapat kalian? Aku udah ganti bolam dan ini tuh pas udah malam ya aku bikin videonya. Nah, biasanya kan aku nggak pernah bikin video malam karena memang untuk pencahayaannya tuh nggak bagus ya. Tapi di sini tuh aku coba untuk bikin video malam biar ngetes aja gitu, bagus enggak sih video malamnya. Karena aku tuh kan sekarang fokus kerja ya teman-teman, jadi biasanya aktivitasnya tuh aku lakukan di pagi hari gitu ya, di subuh sama di malam hari. Jadi sayang banget setiap kegiatan itu nggak bisa di-record karena memang aku ngerjainnya malam, susah di-record karena pencahayaannya kurang bagus. Jadi kemarin aku putusin sama Pak suami, aku mau ganti bolam yang terang kali gitu ya teman-teman. Jadi kami beli yang Hanok yang 42 watt gitu ya. Nah, gimana menurut kalian? Apa ini cahayanya bagus atau masih kurang ya teman-teman? Kalau masih kurang mungkin ini tuh kesalahan di HP ya. Soalnya kan aku tuh pakai HP biasa ya. Jadi kalau udah terang gini pun masih belum bagus. Untuk pencahayaannya mungkin ini tuh masalahnya di HP ya. Berarti ini bukan cuman bola lampu yang harus diganti, tapi HP-nya yang harus diganti ya teman-teman. Karena kan aku pakai HP Oppo ya, Oppo A54, jadi tuh masih kecil banget megapikselnya. Makanya walaupun pencahayaannya aku bagus kayak manapun, tetap aja gitu ya untuk hasil videonya tuh masih nggak maksimal. Ya, semoga aja ya teman-teman suatu saat nanti aku bisa beli handphone baru untuk bikin video. Sebenarnya kepengen ya teman-teman hasil video kita tuh bagus, terang, untuk warnanya bagus gitu ya. Cuman apalah daya ya teman-teman. Kita tuh mampunya segini, ya udah nggak apa-apa segini aja dulu. Yang penting kita mau berusaha. Nah, aku tuh kemarin udah coba otak-atik HP aku, ternyata memang bukan salah di HP aku atau di bola lampu gitu ya, cuman memang batas kapasitas HP aku tuh pencahayaan dan keterangannya tuh seperti ini. Soalnya memang gimana ya, namanya HP kentang ya teman-teman. HP yang cuman punya megapiksel berapa ya, aku lupa ya teman-teman, berapa ya, 26 kayaknya, cuman punya 26 megapiksel, terus RAM-nya tuh cuman 6 gitu ya. Jadi untuk ngumpulin video banyak-banyak tuh nggak bisa. Maaf ya teman-teman, aku bikin videonya dubbingnya pagi gitu ya, jadi suaranya tuh kurang bagus. Ya sabar aja lah dulu ya teman-teman, pakai yang ada aja dulu karena memang aku tuh kan di sini belum yang wow banget ya gajinya, jadi nanti takutnya aku modal banyak, tahu-taunya itu hasilnya nol. Jadi ya udah, aku masih memanfaatkan apa yang ada dan aku tuh mempergunakan apa yang ada. Nah, ini tuh sebenarnya video malam gitu ya. Jadi untuk pencahayaannya memang kurang bagus untuk video malam. Cuman kalau kita ngambil video siang mungkin hasilnya bakalan bagus, soalnya karena di rumah tuh udah terang gitu ya untuk lampunya. Oke, kita kembali ke video teman-teman. Kalian lagi apa nih nontonin video aku? Masih setia kah? Masih senang kah? Masih nyaman kah? Atau masih betahkah di video aku yang sederhana ini? Atau mungkin ada yang udah mulai bosan nih sama video aku. Bosan sama dapur hijau aku ya.
Ya namanya juga kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman, ya kegiatannya tuh cuman di rumah dan beraktivitas di dapur yang mungil ini. Semoga lah kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap betah ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya deh dari video aku, karena memang aku tuh hanya ingin memotivasi, memberi semangat kepada kalian semua para ibu rumah tangga yang berdiam di rumah ya. Oh ya, BTW gimana nih di daerah kalian? Masih musim hujan apa enggak sih? Kalau di sini tuh luar biasa banget musim hujannya ya. Setiap hari hujan teman-teman kalau di sini. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam, enggak subuh, hujan terus ya. Sampai depan rumahku tuh beceknya luar biasa teman-teman. Dan samping rumah aku yang pembuangan sampah rumput-rumput itu rumputnya udah tinggi banget, udah semana ya, pokoknya udah tinggi. Nanti bakalan aku lihatin pas aku bikin video berikutnya ya. Itu tuh nggak sempet untuk bersihin, aku nggak berani kalau musim hujan bersihin si rumput, karena gimana ya teman-teman, kalau dia musim hujan tuh banyak banget pacatnya. Kalian tahu pacat nggak sih? Pacat itu yang kayak ulat penghisap darah, kayak lintah gitu kecil, dan dia tuh kalau udah hinggap di kulit itu tuh bakalan ngisap darah kita gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh takut banget sama yang namanya pacat itu, geli aja gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh nggak bisa bersihin itu si samping rumah kalau udah katanya musim penghujan ya. Tapi tadi kalau musim kemarau atau nggak hujan aku berani, soalnya nggak ada pacatnya. Kalau dia cuacanya panas biasanya pacatnya nggak mau hinggap teman-teman, soalnya kalau musim panas itu mereka tuh nggak tahan gitu kulitnya. Jadi kalau musim hujan mereka tuh keluar gitu ya. Nah di sini tuh aku cuci piring dulu teman-teman. Aku tuh setiap malam cuci piring ya. Sebelum tidur tuh aku cuci piring, bersihin dapur, sapu-sapu rumah, beresin kamar. Pokoknya aktivitas malam itu sama kayak aktivitas pagi gitu ya. Pokoknya kalau rumah udah bersih, udah rapi, udah wangi, wastafel juga udah bersih, kamar mandi udah bersih, baru deh aku tidur gitu ya. Biasanya aku mandi lagi. Soalnya aku tuh kalau udah berkeringat, nggak mau tidur, nggak mandi tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi aku sebenarnya sering banget mandi malam. Jam 10 malam tuh aku sering mandi gitu ya. Kalau misalnya dingin aku mandi pakai air hangat. Kalau misalnya aku tuh merasa gerah gitu biasanya aku mandi pakai air dingin aja sih. Kata orang tua dulu katanya nggak boleh mandi pagi atau mandi malam gitu, nanti takutnya sakit tulang gitu ya teman-teman. Justru nenek aku ada dari dulu ya, dia tuh suka mandi malam sama kayak aku. Kalau mau tidur tuh harus mandi dulu. Pokoknya kalau mau tidur wajib mandi, walaupun dia jam 11, jam 10 malam, jam 9 malam. Pokoknya yang namanya dia mau tidur wajib mandi. Nah itu tuh keturunan sampai ke aku. Kalau mau tidur tuh wajib mandi. Kalau nggak mandi itu nggak nyenyak gitu tidurnya teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang di usia 89 tahun nenek aku tuh masih kuat ya teman-teman. Tulang-tulangnya malah makin kuat gitu. Kadang-kadang kata-kata orang tua itu adalah adat istiadat sih ya teman-teman. Bisa kita patuhi dan bisa kita nggak patuhi gitu. Cuman kita hanya perlu menghormatinya aja. Jadi kalau aku memang gak pernah sih dengerin yang katanya gak usah mandi malam, nanti sakit tulang lah, inilah gitu ya. Cuman aku kalau memang gak mandi aku gak bisa gitu. Jadi biasanya aku tuh malam kan aktivitas bersihin rumah, cuci piring, nyapu-nyapu, terus kayak bersihin tempat tidur. Kadang-kadang aku cuci baju lagi teman-teman. Cuman ini tuh kayak udah kebiasaan gitu. Habis itu baru aku mandi. Nah biasanya kalau aku udah mandi tuh jam 10 malam baru aku bisa nyenyak gitu tidurnya. Kalau kalian gimana teman-teman? Jangan diikutin ya. Kalau menurut kalian ini tuh kebiasaan buruk, jangan diikutin ya teman-teman. Oke deh, kita lanjut ke video. Nah ini tuh aku mau masak ya teman-teman. Jadi biasanya setelah beraktivitas itu malam-malam biasanya aku masak gitu.
Atau aku tuh kadang nggak masaknya di subuh. Tapi karena sekarang aku tuh tukang makan, aku tuh bawaannya mau makan aja ya teman-teman. Jadi aku masak gitu, mumpung ini tuh masih jam 9 malam gitu. Aku garcep masak ya teman-teman. Aku masak sambal aja biar untuk nanti aku makan, terus kalian untuk besok sarapan pagi. Nanti aku masukin ke kulkas dan besok tinggal dipanasi gitu. Makanya sekarang tuh jarang banget kan aku upload masak-masak. Soalnya aku tuh sering masaknya tuh subuh, kadang aku masaknya tuh malam. Jadi nggak jumpa gitu momennya. Nah sekarang mudah-mudahan ganti bolam lampu, jadi aku tuh bisa kayak bikin video masak lagi, atau nanti bikin video kegiatan ibu rumah tangga di pagi hari, di malam hari gitu ya. Pokoknya dimana dapet gitu. Dan sekarang kan musim hujan, jadi cuaca di daerahku tuh gelap banget. Jadi aku tuh memang perlu harus ganti bolam ya teman-teman, biar aku tuh bisa nge-record. Kemarin aku tuh udah hampir 2 hari gitu nggak nge-record, jadinya aku sempat libur kan uploadnya. Itu tuh kayak berasa sayang banget loh teman-teman. Soalnya kan kita tuh udah biasa upload setiap hari, tiba-tiba kita tuh nggak upload, jadi berasa sayang banget. Walaupun sebenarnya Kang YouTube ngasih dolarnya tuh tipis-tipis ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya kita nggak upload tuh berasa sayang dan berasa rugi gitu ya. Jadi aku ganti bolam dan langsung aku bikin video gitu ya teman-teman. Ya semoga aja menurut kalian ini tuh masih enak dilihat ya untuk pencahayaannya. Karena aku udah mencoba semaksimal mungkin, udah searching, udah lihat di YouTube gimana sih caranya biar pencahayaan untuk video tuh bagus menggunakan HP yang biasa, HP Android gitu ya. HP aku ini udah lama banget loh teman-teman. Aku belinya tuh di tahun 2020 ya. Ini tuh udah 2024 ya teman-teman, Masya Allah. Udah lama banget HP ku ini. 2020 apa 2021 ya, aku kurang ingat sih, tapi kayaknya sekitar itulah ya teman-teman, antara 2020 sama 2021. Jadi HP ku ini udah lama banget ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya itu selalu menemani aku ya. Nanti insya Allah walaupun aku beli HP baru ini tuh masih bakalan tetap aku gunakan. Tapi ya masih rencana ya teman-teman. Kadang-kadang rencana kita tuh nggak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau lanjut bikin bumbunya, soalnya aku tuh mau masak sambal udang campur kentang gitu ya teman-teman. Tadi kentangnya udah aku potongin, udah aku kupas. Dan di sini tuh aku mau buat sambelnya kayak kalau sambelnya tuh seperti biasa aja teman-teman, cuman pakai cabai merah, bawang merah, sama bawang putih dan tomat. Itu aja sih. Kalau bumbu lainnya tuh nggak ada. Soalnya aku tuh pernah masukin yang aneh-aneh kayak jahe, kunyit gitu di sambal, malah jadinya gak enak ya teman-teman. Jadi aku masih tetap setia pakai bumbu yang biasa aja. Nah di sini untuk si cabenya tuh aku blender aja ya teman-teman, gak aku chopper. Soalnya aku tuh kan mau nyambel udang sama menyambal kentang ya. Jadi untuk bumbunya tuh halus yang enak ya teman-teman. Kalau tadi nyambel ikan, cumi atau apa itu bisa lah pakai bumbu yang kasar di chopper. Cuman kali ini tuh aku pengennya pakai bumbu yang halus. Nah biasanya aku tuh sekarang sering giling gitu ya teman-teman, giling manual untuk masak. Soalnya nggak tahu kenapa enak aja gitu bumbunya kalau digiling manual gitu ya. Beda banget sama di blender dan di chopper. Atau mungkin itu hanya perasaan aku aja, soalnya memang aku tuh sukanya lebih digiling gitu ya teman-teman. Cuman banyak yang bilang katanya tuh enak di chopper lah, enak di blender. Itu semua tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Kalau ada yang suka di blender ya di blender, ada yang suka di chopper, ada yang suka digiling manual, Cuman kalau aku pribadi, kalau seandainya aku nggak sibuk, nggak rempong, aku tuh lebih suka digiling gitu ya. Jadi kalau digoreng tuh jadi wangi banget gitu loh untuk bumbunya. Cuman kita kan mau garcep gitu ya, mau cepet selesai, jadi ya di blender gitu. Kalau di blender kan cepet banget selesainya, tinggal diputar udah selesai ya teman-teman. Oke deh lanjut, di sini tuh aku mau masukin dulu untuk si cabenya. Tadi udah aku
goreng ya kentangnya, dan ini aku ambil cabenya atau aku masukin cabenya. Ini aku tambahin air karena aku nggak mau rugi. Sebenarnya harga cabai di sini lagi murah banget teman-teman. Gimana di daerah kalian untuk harga cabai? Kalau bawang masih mahal ya. Kalau di sini bawangnya tuh 1 kilonya tuh 40.000 gitu. Kalau di daerah kalian berapa teman-teman? Kalau untuk cabai masih murah, masih standar sih menurut aku. Harga cabai tuh di 25 ya 1 kilonya. Nah ini udangnya mau aku sambal. Ini udang food prep kemarin masih banyak karena kemarin aku belinya 1 kilo. Jadi ini masih banyak banget udang. Mungkin belanja mingguan besok aku nggak beli udang lagi karena udang aku tuh masih banyak ya teman-teman. Jadi aku mungkin skip untuk belanja udang. Nah ini udangnya aku masukin. Ini tuh sebenarnya stok aku tuh masih banyak banget, stok belanjaan ya. Yang habis tuh cuman percabean aja sih. Kalau cabai kayaknya udah mau habis ya. Kalau untuk ikan aku tuh masih utuh. Untuk sayuran aku tuh masih ada gitu ya. Paling besok aku belanjanya belanja tipis-tipis aja ya teman-teman, nggak belanja banyak. Karena memang untuk untuk stok aku tuh masih ada. Nah ini dia sambal udang aku, udah masak nih udangnya, nggak aku goreng ya biar dia tetap manis. Dan aku tambahin kentang biar banyak, dan sekalian ini kentangnya buat Adek Rara, soalnya Adek Rara tuh nggak suka makan udang. Jadi nanti kentangnya tuh buat Adek Rara. Nah ini dia menu aku malam-malam, aku rajin banget masak sambal. Jadi besok pagi tuh aku tinggal masak sayurnya. Kalau sayurnya tuh bisa rebus sawi, bisa bikin sayur bening gitu ya. Pokoknya kalau untuk sayurnya tuh garcep. Yang penting tuh sambalnya dulu ya teman-teman, karena bikin sambalnya agak lama gitu ya. Jadi malam-malam udah ada sambalnya, nanti tinggal bikin sayurnya. Nah ini dia ya teman-teman, udah sampai aja di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih banyak loh untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian termotivasi dengan video sederhana aku ini, dan semoga kalian bisa ambil sisi baiknya ya dari video aku ini. Buang buruknya, ambil baiknya ya teman-teman. Semoga kalian bisa termotivasi dan menjadi semangat ketika lihat video aku. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.